Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya semuanya, saya sekedar tablet untuk menyampaikan agamanya Allah, yang mana kewajiban untuk menyampaikan itu sangat dituntun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sifat Rasul yaitu tabligh. Kami akan membacakan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih tahu kita semua. Kula nggih supaya tidak lupa dengan hadis-hadis Al-Quran dan lain sebagainya. Nggih panjenengan nggih ngoten menawi ditakdir Allah, insya Allah kita sama-sama berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu, krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lan utawi Rasul yaqulu niku bersabda. Bagaimana sabdanya? Di sini ad-dunya utawi dunia mal'unatun iku dilaknat. Mal'unun juga dilaknat ma apa wae, ya, apa saja yang ada di dunia fiha ing dunia. Jadi dunia itu terlaknat, ya, apa saja yang di atasnya itu terlaknat. Tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Lain kali dibahas. Illa dzikrullahi, illa dzikrullahi, kecuali zikir iling kepada Allah. Iling itu apa? Nanti saya jelaskan di bawah. Ada zikir karena sholat, zikir karena baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nanti di bawah saya jelaskan. Wama walahu, dan apa-apa yang mendekatkan untuk takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Atau yang tidak terlaknat selain zikrullah dan takwa tadi, au aliman, orang yang berilmu agama terutama, au aliman, au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, tolabul ilmi. Ya, seperti saya ini adalah muta'alliman, santri. Saya ini santri, ya, santri kececer ya namanya. Ini orang alim, saya tidak merasa alim, ya, tapi saya merasa muta'alliman, menjadi santri. Ya, ini nanti dijelaskan. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, Sahih Muslim nomor 1037. Haddasa wis critani ingsun Harmalatu sopo Harmala ibnu Yahya. Akhbarona wis crita na ing ingsun Ibnu Wahab cerita. Akhbarona wis ngandani ning ingsun Yunus, sinten Yunus, an Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab. Qala haddatsana Humaidu bin Abdurrahman bin Auf. Qala, dia berkata, sami'tu Muawiyata ibna Abi Sufyan, saya mendengar
saya mendengar dari Muawiyah ibnu Sufyan bahwa beliau yaktubu itu khutbah berkata, yaqulu berkata, ini sami'tu Rasulullah, sesungguhnya saya sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata, man utawi sapane wong, siapa saja ya, gak laki, gak perempuan, gak arek, gak wong tuwir-tuwir kayak kita ini, yurid ya ngendaki Allah sinten Allah bihi kelawan eman khairon ing kebagusan, barang siapa Allah ini mengendaki kepada kita orang ya kebaikan, yufaqih mongko paring kefahaman wa ing man fidini ing dalem agama. Ini kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah saya terutama sampean ini sudah paham dengan agama Islam apa enggak? Apakah sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah tahu artinya, hadisnya, bagaimana rukun, syaratnya sholat, dan sudah dipelajari? Ya, berarti kalau belum, kita kurang mendapat perhatian dari Allah. Mungkin karena kita lupa. Ya. Jadi sini, barang siapa Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan, maka orang itu pasti akan dipahamkan agamanya oleh Allah. Wa innama ana fasikun, dan sesungguhnya kami bersumpah wa yu'tilan maringi Allah sinten Allah, dan Allah ya ini akan memberikan kemudahan kefahaman agama ya ini. Jadi ini kita nggak usah orang lain yang kita lihat, jadi kita sendiri bagaimana kita ini ya, kita ini bagaimana ya. Kemudian di sini juga diceritakan yang tadi atas itu, yaitu dzikrullah, yaitu dzikrullah. Ada dzikrullah itu tentang sholat satu ya, di surat keempat ayat 103, coba dibuka ya. Ini fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, jadi dilihat sendiri ya. Mungkin kalau ada yang tidak saya tulis kecapean matanya ya. Wa idza qadaitum mongko tatkalane nyelesekno sira kabeh as-sholata ing salat fadhkuru mongko zikira sira kabeh, ilinga sira kabeh, mujiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Di sini dikatakan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya, baik dengan berdiri wa qu'udan atau duduk ya. Diteruskan sendiri ya biar bisa saling melengkapi. Kemudian tentang bab sholat iling, yaitu surat 20 ya, ayat 14. Allah berfirman di dalam ayat ini, innani, sesungguhnya saya, ana ya saya, Allahu iku Allah, sesungguhnya saya Allah, la ilaha ora ono kang wajib disembah illa ana, kecuali saya, maksudnya saya Allah. Ini Allah berkata ini ya, berkata gak ono sing disembah kecuali saya. Allah sangat takabur, memang wajib takabur karena yang mempunyai Allah. Kalau kita enggak boleh takabur, maka akan jauh dari surga. Maka di sini dikatakan oleh Allah, fa'bud mongko nyembah sira ni ing ingsun.
Kita disuruh menyembah, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akim, dan dirikan, bukan pokoknya sholat, bukan. Koma asalnya kowama, ya. Tapi ini bukan koma, tapi asalnya akoma, yukibung gitu. Dan betul-betul didirikan. Wa akim lan padha jumenengono sira as-sholata ing salat. Lidzikri, untuk ingat saya. Ya apa? Kita sudah paham ya, terutama saya. Kalau sampean mungkin sholatnya baik, kalau saya sholatnya enggak baik, ya sangat kurang. Karena di dalam sholat itu kadang-kadang kita merasakan berapa rakaat atau bagaimana. Ya makanya kalau golek iya apa-apa, orang-orang dulu langsung sholat sunnah. Dengan sholat sunnah akhirnya eling kabeh. Makanya ini, Quran tidak pernah bohong. Ya, ini Allah yang berkata, mengatakan biasanya la ilaha illallah, ini la ilaha illa ana. Ya. Kemudian ada la ilaha illa huwa. Ada lagi la ilaha illa apa? La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Ada la ilaha illa ana, ya. Makanya dirikan sholat ya. Bagaimanapun ya, kita harus berusaha untuk mencari ilmu. Sekarang tentang bab Al-Qur'an, ya. Tentang bab Al-Qur'an. Ya. Ini apa? Al-Qur'an disebutkan, bab Al-Qur'an disebutkan di surat 15. Nah, di surat 15 ayat 14. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu ya kami Allah, nazzalna, kami menurunkan al-dzikra ing pitutur, ya pitutur itu ya Al-Qur'an. Wa inna, sesungguhnya kami Allah, lahu maring dzikra pitutur lahafiduna, ya nyektine bakal njogo, Gusti Allah sing njogo Al-Qur'an. Buktinya apa? Mulai tahun dulu Rasulullah diberi Quran sampai sekarang ini jutaan orang yang mau merubah Al-Qur'an. Ada dirubah harokatnya, ada yang dirubah katanya, ada yang dirubah ya fathah menjadi kasro, dikasih dhamma. Itu semua dijaga oleh Allah. Buktinya apa? Sampai sekarang Quran itu tetap mulai zaman dulu sampai sekarang. Inilah ya. Ini kita harus yakin kepada Al-Qur'an. Kalau ya saya tidak mengatakan agama-agama yang lain, ya biarkan mereka. Ya biarkan. Ya dia iman dengan apa-apa yang diimani. Kita tetap Al-Qur'an ini tidak ada yang bisa merubah, dan bahasanya tetap ya. Bahasanya tetap bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau agama lain mau pakai bahasa Adam dirubah ke bahasa Madura atau bahasa Jawa, terserah. Perubahan itu pasti tidak enak. Ya. Kemudian yang bab Quran di surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, ayatnya aja dua, ada 4 ya di ayat 54 ini ya, 17, 22, 32, 40. Apa isinya ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya lidik fahal mim mudzakir. Walaqad lah, kalau ada di dalam bahasa Arab la sama kot atau la sama in, ini walakot, la nyekti nih teman-teman. Jadi duduk temen tok, tapi teman-teman ya. Yassarna, gampangaken kami Allah Al-Qur'ana ing Quran. Ya.
Allah telah berkata, saya yang akan memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Lidzikri, untuk ingat. Ya, maksudnya ingat kepada Allah. Ya, lidzikri, untuk ya pengetahuan, ilmu pengetahuan, untuk ingat kepada Allah. Fahal mim mudzakir, maka onoto, apakah ada yang mau mencari menjadi orang-orang yang mudzakir, orang yang ingat kepada Allah. Ini diulangi 17 4 kali, 17 22 ya, 32 40 ya. Ini makanya kita semua harus betul-betul harus belajar Al-Qur'an. Ya, kami hanya sekedar tabligh ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum itu maksudnya Rasulullah itu sangat pedih, sangat berat pedihnya, sangat ya. Apabila umatnya atau teman-temannya itu mendapatkan azabnya Allah, kasarnya mendapat siksa dari Allah karena tidak mau melihat kebenaran, yaitu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya kalau kita tahu Al-Qur'an ini lebih enak. Jangan seperti saya sampai tuwek ya, gak tahu ae. Iki roti titik wis wedi nyimpen. Ya. Makanya kula kali sampean tidak lain dan tidak kita harus mempelajari Al-Qur'an. Kemudian untuk zikir diri kita, mengingat diri kita kepada Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika, wadkur lan podo elingo sira rabbaka ing pangeran sira, yaitu kepada Allah. Fi nafsika ing dalam hati sira. Ya, ini hati itu sangat penting di dalam Islam itu, ya. Tadarruan wa khafiyatan wa dunal jakri. Tadarru dari DP ya, takut kepada Allah. Wa khifatan, lan takut ya, dunal jakri, dengan dikeraskan, maksudnya dikeraskan ya boleh, minal kauli dari ucapan ya. Kita disuruh oleh Allah ya, cara ilinge kalau ada yang berkata Rasulullah gak tahu diwaca bareng-bareng. Lek Rasulullah kepada sahabatnya diwurui pisan pindho sapal. Lah panjenengan kula siji duduk wong Arab, dan sampai sekarang kula sampean iki gak iso basa Arab. Buktine sampean maca Al-Fatihah sedina 17 karena sing ro artine, banyak yang tidak tahu artine, bahkan membacanya banyak yang salah. Banyak yang salah. Ya, saya tidak akan menyebutkan, ya. Tidak menyebutkan. Kami kalau bukan mengkoreksi kalian, saya mengkoreksi diri sendiri. Makanya ayo kita cari ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar Al-Hadis. Walaupun kita belajar sekarang sangat mudah. Kita belajar sekarang sangat mudah. Mudahnya gimana? Sekarang bisa belajar secara online. Dulu kalau berjualan Rasulullah itu dengan barter ya, beli dikasih perak emas ya. Kemudian sekarang enggak, pakai online. Tidak ada secara akad-akatan secara yang seperti dulu. Ya, itu sudah adalah fasilitas Allah memudahkan kepada kita ya. Itu difikirkan ya. Ojo sekali-sekali titik bid'ah. Kita bukan orang-orang Arab yang orang-orang yang aliran-aliran opo itu. Ya kadang-kadang saya ketemu ya, saya tanya Al-Qur'an enggak tahu, tapi fanatiknya bukan
bukan main. Kita fanatik dengan untuk mempelajari Al-Qur'an. Belajar berarti mau tolabul ilmi, bukan fanatik dengan bid'ut itu. Ya, demikian, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu zikrullah. Allahumma amin. Dan kita jangan sampai dilaknat keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.